warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Hatiku, pikiranku, fresh. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sebelumnya Ibu absen terlebih dahulu ya. Evan Dwi, Mbak Ella, Hadir. Yunis, Hadir. Mbak Umi, Oke, hadir semua ya. Ya, Bu. Sekarang Ibu mau tanya, apakah kalian pernah membaca cerita? Pernah. Kira-kira cerita apa yang kalian sukai? Kancil. Kancil, terus ada lagi apa? Sipu. Sipu cerita Nabi. Nah, dalam pembelajaran hari ini tujuannya agar kalian dapat mengetahui unsur-unsur intrinsik yang ada dalam sebuah cerita. Kemarin kita belajar tentang apa? Sinonim dan antonim. Kira-kira ada yang masih ingat apa tidak? Sinonim itu apa? Sinonim itu kata yang sama. Kalau antonim? Maknanya berlawanan. Nah, mengetahui makna dalam suatu bahasa itu sangat penting. Nah, hari ini kita akan belajar tentang unsur intrinsik yang ada dalam cerita. Dalam cerita. Nah, sekarang Ibu mempunyai bacaan. Nah, Ibu akan bacakan. Nanti kalian simak, nanti Ibu akan bertanya kepada kalian. Sebelumnya, kita tepuk fokus terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Tepuk fokus. Tengok kanan, no, tengok kiri, no, fokus. Nah, sekarang Ibu bacakan ceritanya ya. Ya. Kelinci dan burung pipit. Aduh sakit. Suara kelinci menggelegar di sudut kebun Pak Rusa. Wajahnya tampak seputih kapas dan titik-titik air mulai membajiri matanya. Ia terduduk di tanah sambil memegang kakinya. Burung pipit yang sedang bersengget di dahan pohon kebun itu segera terbang menghampirinya. Ada apa, kelinci kecil? Kakiku terantuk batu lalu aku jatuh, jawab kancil kecil sambil meringis kesakitan. Apa yang kamu lakukan di sini? Tanya burung pipit. Aku mau mengambil wortel itu. Kelinci kecil menunjuk ke arah tanaman wortel di kebun Pak Rusa. Wah, kamu mau mengambil wortel rusa tanpa izin? Tanya burung pipit. Iya, aku melihat daun-daun tanaman wortel itu melambai-lambai memanggilku, jawab kelinci kecil dengan kepala tertutup. Sebaiknya kamu minta izin dulu kepada Pak Rusa. Aku sering melihat Pak Rusa membagikan wortel-wortelnya ke binatang yang membantunya. Burung pipit menjelaskan. Mengapa kau berada di luar sarang? Pak Singaraja hutan memerintah supaya semua penghuni hutan tinggal di sarang masing-masing. Saat ini ada wabah penyakit yang sedang menyebar di seluruh hutan. Aku bosan. Aku sudah 2 minggu berdiam di sarang, jawab kelinci kecil. Pikirannya menari-nari terngiang-ngiang pesan ibu tadi. Ibuku bilang, hanya induk-induk binatang yang boleh keluar secara bergantian untuk mencari persediaan makanan. Bila bertemu dengan binatang lain, tidak ada yang boleh bersentuhan, harus menjaga jarak dan kebersihan supaya tidak tertular penyakit ini. Ibumu benar, kau seharusnya mematuhi perkataannya, tegas burung pipit.
Kau bisa membantu ibu membersihkan sarang, memasak, atau berolahraga bersama. Saran burung pipit. Pipi kelinci kecil merona kemerahan. Lalu ia berkata dengan suara lirih. Ibuku pun mengatakan hal yang sama, tetapi aku tidak mengacukannya. Diam-diam aku pergi dari sarang dan inilah yang terjadi. Sebaiknya kau segera pulang dan meminta maaf kepada ibumu, balas burung pipit. Iya, aku akan segera melakukannya. Terima kasih, burung pipit sudah menyadarkanku. Kelinci kecil bergegas pulang dan berjanji dalam hati tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi. Burung pipit tersenyum dan terbang menjauh. Nah, sekarang ibu mau tanya, kira-kira tema dari cerita yang sudah ibu bacakan tadi apa? Kisah pelukan dan mengambil wortel. Nah, tokoh dari cerita yang sudah dibacakan. Kelinci dan burung pipit. Penokohan dari tokoh yang sudah kalian sebutkan. Kalau di burung pipit itu baik hati. Kalau kelinci kecilnya itu sering melakukan kesalahan. iya, tapi dia tidak mengulangi kesalahannya kembali. Selanjutnya ada latar. Latarnya di kebun, wortel. Kira-kira amanat yang ada di dalam cerita tersebut apa? Kita jujur dan patuh pada nasihat orang tua. Benar sekali. Nah, dari kelima ini ada tema, tokoh, penokohan, latar, dan amanat. Ini dinamakan dengan unsur intrinsik. Nah, sekarang unsur intrinsik itu ada dua, unsur ekstrinsik dan unsur intrinsik. Unsur intrinsik ini adalah hal-hal yang di luar cerita yang ikut mengaruhi isi cerita. Sedangkan unsur intrinsik ini adalah unsur-unsur yang membangun cerita dari dalam. Nah, hari ini kita akan belajar tentang unsur intrinsik. Nah, macam-macam unsur intrinsik ini ada 5. Yang pertama tema, tokoh, penokohan, latar, dan Amanat. Yang pertama ada tema. Tema ini adalah ide pokok gagasan suatu cerita. Nah, biasanya dalam tema ini tidak ditulis oleh dalam cerita. Jadi kalian jika ingin menentukan tema, kalian harus membaca cerita dari awal sampai akhir. Selanjutnya ada tokoh dan penokohan. Tokoh ini adalah pelaku dalam cerita, sedangkan penokohan adalah watak atau sifat dalam cerita. Nah, penokohan ini ada 3, antagonis, tritagonis, dan protagonis. Antagonis ini sifatnya apa? Marah-marah. Dia benar yang jahat. Kalau protagonis Baik. Oke. Kalau tritagonis sedang. Nah, yang ketiga ada alur. Alur ini ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Alur maju ini biasanya menceritakan runtut awalannya dari awal sampai akhir, seperti ada pendahuluan, konflik, dan masalah penyelesaian. Kalau alur mundur ini biasanya ceritanya dimulai dari akhir cerita, seperti kita menceritakan masa lalu atau masa lampau. Kalau alur campuran ini adalah gabungan dari alur maju dan alur mundur. Yang keempat ada latar. Latar ini ada latar tempat, latar suasana, dan latar waktu. Latar tempat ini adalah menceritakan di mana tempat itu
terjadi dalam sebuah cerita seperti di hutan, di rumah, di sekolah, dan lain sebagainya. Kalau latar suasana ini menceritakan bagaimana suasana yang terjadi dalam sebuah cerita seperti sedih, bahagia, menyenangkan seperti itu. Dan yang terakhir ada latar waktu, yaitu menjelaskan waktu yang terjadi dalam sebuah cerita seperti siang hari, pagi, dan malam. Yang terakhir ada amanat. Amanat ini adalah pesan moral yang harus disampaikan oleh penulis melalui pembacanya. Yaitu pesan moral itu yang dapat kita ambil untuk kehidupan sehari-hari seperti itu. Nah, selanjutnya Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. 1, 2, 3 kelompok 1, 1, 2, 3 kelompok 2, 1, 2, 3 kelompok 3. Nah, sekarang Ibu mempunyai lembar kerja yang di dalamnya sudah Ibu sediakan cerita, lalu kalian tentukan unsur intrinsik yang ada dalam sebuah cerita. Dikerjakan secara berkelompok ya. Jangan lupa ditulis nama kelompoknya ya. Dari kelompok 1 ada yang merasa kesulitan? Tidak, Bu. Sudah? Sudah. Nah, sekarang Ibu akan mengacat lembar kerja yang Ibu sebutkan namanya. Silakan maju untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Kelompok 2. Silakan dibaca ceritanya. Doni dan pohon mangga. Pagi itu, Doni berjalan melewati halaman sekolah dan melihat pohon mangga yang sedang berbuah lebat. Ia sangat ingin memetik satu buah, tapi ada papan bertuliskan dilarang memetik buah. Doni ragu. Ia menengok ke kanan dan ke kiri. Tidak ada orang. Diam-diam, ia memanjat pohon dan memetik satu buah mangga. Namun, ketika turun, ia terpeleset dan terjatuh. Kakinya terkilir dan ia menangis kesakitan. Pak Satpam yang sedang berjaga segera menolongnya. Setelah diberi obat, Doni pun meminta maaf karena telah melanggar aturan. Nah, tema dari cerita tersebut adalah kepatuhan terhadap aturan dan kejujuran. Tokohnya ada Doni dan Pak Satpam. Oke, apakah benar jawaban dari teman kalian? Benar. Tepuk josis untuk teman kita. Tepuk josis. 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 Nah, sekarang Ibu mempunyai ini adalah media untuk lebih memperdalam materi kita hari ini. Nah, Ibu mempunyai di sini ada pengertian. Nanti kalian cari jodohannya. Ini seperti pengertian dari penokohan atau tema. Silakan 3 anak maju ke depan. Silakan ambil dulu. Ini ya, ini pengertiannya. Oke,
unsur yang menggambarkan tokoh penokohan. Apakah benar? Benar. Unsur yang menjelaskan urutan peristiwa dalam cerita disebut alur. Apakah benar? Benar. Oke. Nah, tugasnya kesimpulan. Kita sekarang belajar tentang apa? Unsur intrinsik dalam cerita. Intrinsik dalam cerita ada apa saja? Tema, tokoh, penokohan, latar, alur. Ya. Nah, tugasnya untuk minggu depan kalian mencari cerita, lalu kalian tentukan unsur intrinsik yang ada di dalamnya, lalu minggu depan kumpulkan di meja ibu. Dan jangan lupa untuk materi minggu depan, Majas, jangan lupa untuk belajar ya. Ya. Dan jangan lupa di rumah selalu berdoa dalam melakukan kegiatan apapun. Alhamdulillah kegiatan hari ini telah selesai. Mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.